29267 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai tantangan dari ideologi dunia dan kebudayaan global. Faktor yang mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Yang pertama yaitu adanya hubungan ideologis antara negara-negara superpower, Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990. Itu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya ideologi asing. Ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan dunia akibat dari pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi dengan NIM 200030778 akan membacakan materi selanjutnya. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan renahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Unsur-unsur yang dapat mengancam keberadaan ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Tidak cocok diterapkan di Indonesia. Berikut uraiannya. Dalam aspek agama, dalam sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang ada, dan di Indonesia diakui 5 agama. Namun, ideologi liberalisme menjadikan beragama di atas segala bebas, sehingga muncullah sekelompok orang yang ateis, yaitu orang-orang yang menolak keberadaan Tuhan dan agamanya. Saya menghadapi kompetisi di Ramadan 2037 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu dalam aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, menurut ideologi liberalisme, perekonomian adalah bidang yang harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia sebagai manusia yang bebas dan sesuai pula dengan prinsip pasar bebas atau free market. Hal ini jelas bertentangan dengan penjelasan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan ideologi Pancasila sendiri adalah ideologi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran pribadi atau perorangan. Aspek berikutnya adalah aspek politik. Pengambilan keputusan dalam ideologi liberalisme adalah berdasarkan voting suara terbanyak, yang jelas bertentangan dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat yang dilaksanakan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan aspek yang terakhir adalah aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya pada ideologi liberalisme lebih cenderung mengesampingkan nilai-nilai dan norma, sedangkan hal tersebut sangat berbalik dengan budaya Indonesia yang dikatakan adalah budaya-budaya timur, di mana nilai-nilai dan norma dipegang saja. Sekian dari saya. Upaya dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. A. Usaha mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara secara preventif atau bersifat pencegahan. Yang pertama, membina kesadaran wawasan Nusantara. Yang kedua, membina kesadaran ketahanan nasional. Ketiga, melaksanakan sistem keamanan pertahanan rakyat Indonesia atau
seimbangnya nilai-nilai yang dapat membahayakan nilai Pancasila.